Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, serta sedaya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla Bustadul Ulum Kebon Jaya rahimakumullah. Matur muga sedaya asal rahmati Gusti Allah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga langkah kita dimudahkan untuk bisa mendatangi majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan catatan amal baik kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar muga saya diakui umat kanjeng Nabi Muhammad. Mantar muga saya asal syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma amin. Para rawuh saya ingkang mulia, kersane majelis ilmu dalu menika saged barokah. Monggo saderenge kita waosaken Fatihah, saderenge ditawasuli dumateng Kanjeng Nabi, para sahabat saya, para wali-wali, guru-guru saya, termasuk pengarang kitab yang akan kita pelajari pada malam hari ini, dan orang tua kita semuanya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil Nabi Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi dzurriyyatihi ajma'in. Thumma khususan sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan jami'il awliya wa sallallahu muassisi jam'iyyah Nahdlatul Ulama wa khususan jami'il masyayikh sidagiri wa usulihim wa furihim wa sallallahu Rabbi Hamid bin Abdullah bin Umar Basran. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب فضل القارئ المجيب الإمام العلامة الشيخ محمد القاسم الغازي والإمام العلامة أحمد بن حسين الشهير بأبي شجاع أصولهم وفرهم وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وأولادنا وذرياتنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية الدعاء والقبول شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nawaitu ta'alluma liridha Allah, niat ingsun matos ilmu untuk mencari ridhanya Allah Ta'ala. Nawaitu ta'alluma liizalatil jahli, niat ingsun matos ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah, niat ingsun matos ilmu untuk meninggikan kalimat-kalimatnya Allah Ta'ala. Matur muga dados ilmu kang manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Para rawuh saya ingkang mulia, kalau wingi kitabe kantun nggih. Mangken kula waos napa niku
bab tentang seputar kulitnya hewan yang kemarin kula terangkan tapi mboten kitabe. Kersane saged urut samaken kula waosaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisati wa ma yadhuru minha bittibaghi wa ma la yadhuru. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal fi bayani dzikri syai'in ing dalem nerangaken nutur suwiji-wiji minal layani saking pira-pira kahanan al mutanajjisati kang kena najis wa ma lan barang yatahuru kang bisa suci minha saking ma bitibagi kelawan den sama wa ma lan barang la yatahuru kang ora bisa suci. Fasal ini menerangkan tentang sesuatu yang terkena najis dan sesuatu yang bisa suci dengan cara disama atau tidak bisa suci walaupun dengan cara disama. Napa niku perincianipun wonten de ngandhape. Wa juludul maitati kulluha tadahuru bittibari. Wa juludul maitati utawi kulite nusawu batang kulluha sekabehane maitah yatahuru iku bisa suci apa ma bitibari kelawan den sama. Semua kulitnya bangkai itu bisa suci dengan cara disama. Niki bicara bangkai niki yang kita alami di sekeliling kita ketika hari kurban contoh niki itu sanes bangkai niku disembelih niku berarti kulitnya benar-benar suci. Kalau ini ndak, ini bangkai contohnya apa wonten sapi keracunan pejah ndak sampai nututi dibelah pejah otomatis bangkai niku kulite saged dipundhut. Jadi satu-satunya harapan dari bangkai yaitu cuma kulitnya saged suci. Dengan cara bagaimana? Dengan cara disama. Ya napa carane nyama? Niki keterangane kula lanjutaken sawaun fi dzalika maitatu ma yakulul lahmu wa ghairuhu. Sawaun iku padha ana fi dzalika ing dalem mengkono maita batang maitatun utai batange hewan yakulul lahmi kang kena den pangan daginge wa ghairuhu lan liyane kang kena dipangan. Contohnya ngeten. Maksudnya ngeten iki. Baik bangkai dari hewan yang memang dagingnya boleh dimakan maupun hewan yang memang kulitnya dagingnya tidak boleh dimakan. Baik bangkainya hewan yang boleh dimakan dagingnya contohnya sapi, wedhus, pitik, terus unta niku contoh-contoh hewan yang boleh dimakan dagingnya. Atau bangkainya hewan yang dagingnya memang tidak boleh dimakan atau memang tidak boleh disembelih. Walaupun disembelih tetap tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena haram hukumnya. Contoh hewan yang punya taring atau hewan pemakan binatang buas atau hewan buas wonten mawon. Contohnya wonten macan, pejah, baik pejahe disembelih maupun pejah kiambek niku kulite saged dimanfaataken
untuk dikonsumsi, atau kulitnya bisa jadi suci dengan cara disamak. Terus hewan ini wonten kali, wonten sing boleh dimakan dagingnya, wonten sing boten asal ditedho dagingnya. Contoh sing boten asal ditedho dagingnya kucing. Kucing itu walaupun jenengan sebelah dua uratnya terputus, niku boten asal ditedho. Napa? Memang hewannya sudah divonis tidak boleh dimakan, karena termasuk kategori hewan buas atau hewan yang ada taringnya, atau hewan yang tidak boleh dimakan itu yang hidup di dua alam. Biasanya ciri-cirinya hewan yang boleh dimakan dagingnya, hewan yang makan rumput contohnya seperti kerbau, kambing, sapi, termasuk unta, kecuali gajah. Gajah niku mboten asal karena ada gajah meninggalkan apa biasa Pak Jawa? Gading nggih niku. Kalau kuda boleh dimakan, karena kuda tidak ada taringnya nggih. Wonten ta? Kuda yang ada taringnya wonten nggih. Berarti kuda boleh dimakan. Tapi di sini jarang orang makan sate kuda. Walaupun memang ada warung yang menjual sate kuda terus ngeten ya. Di daerah Kilen terus saya kabare dagingnya kasar kuda niku. Mergane mboten tesih satene kuda. Wa kaifiyatud dabri ayyan zi'a fudulal jildi mimma yu'affinuhu minad dami wa nahwihi. Adapun cara menyamak kulit, baik kulitnya hewan yang boleh dimakan, baik kulitnya bangkainya hewan yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan, pokoknya kulitnya hewan, yaitu dengan cara menghilangkan kelebihan yang melekat di kulit. Mimma yu'afinu minad dami, berupa darah. Biasa lek kulit wonten darahe nggih. Niku dibersihne niku. Wa nahwihi, dan sesamanya yang melekat di kulit, berarti antara lain selain darah napa niku? Gaji. Atau luarnya kulit bagian luar berarti rambutnya getah ical. Ketika yang melekat di kulit itu semuanya hilang, maka kulitnya bangkai tadi dihukumi suci. Kalau dihukumi suci berarti dimakan mboten napa-napa. Biasalah ibu-ibu didamel cecek, ngoten nggih. Didamel dodo. Dengan cara bagaimana cara menghilangkannya? Biasa cekat alot biasanya. Bisa harifin, dengan sesuatu yang sepet. Ka'afwin, seperti napa niki? Walau kanal harifu najisan kadzalika hamamin. Contohnya di kitab niki dengan sesuatu yang sepet, contohnya seperti kotorannya doro. Sewu tembelai doro niku lek keterangane niku sepet, tapi kula mboten nate niliki. Mungkin ada yang pernah niliki niku dirasa sepet, dan itu ampuh untuk menghilangkan sesuatu yang melekat di kulit. Tapi sekarang zamannya canggih, sangat canggih. Biasanya ada cairan yang bisa merontokkan rambut atau membersihkan yang melekat di kulit tadi itu. Mungkin ada obatnya yang berbau kimia, sakit mboten napa-napa. Walaupun yang digunakan, bahan yang digunakan untuk menghilangkan yang melekat di kulit tadi itu adalah barang najis, niki mboten napa-napa niki. Biasane tiang-tiang lek bersane niku damel enjet biasanya, damel pak gamping,
sehingga sakit bersih kados cecek-cecek wonten niku. Niki yang perlu digarisbawahi adalah kulitnya bangkai. Andaikan ada kulitnya hewan tapi bukan bangkai, contoh sapi disembelih, wedhus disembelih secara syar'i, niku kulitnya walaupun ada yang melekat berupa gaje, berupa darah atau berupa rambut, niku mboten najis. Napa? Karena memang disembelih secara syar'i dan itu hukumnya suci. Ini yang kita bahas adalah kulitnya bangkai, hewan yang sudah menjadi bangkai. Pertanyaannya, ada hewan yang disembelih secara syar'i tapi hewan itu tidak boleh dimakan dagingnya. Bagaimana ketika kita sembelih? Contoh, ada macan, jenengan sembelih, apa itu hukumnya suci? Najis. Kenapa? Karena tidak boleh dimakan. Walaupun disembelih sing namine macan niku tetep najis, kategori bangkai, karena dagingnya tidak boleh dimakan. Ini semua kulitnya bangkainya hewan tadi itu, baik hewan yang boleh dimakan dagingnya atau tidak, semuanya ini ada pengecualian. Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulite asu lan celeng. Dua hewan ini sudah divonis menjadi hewan yang najis. Sanes mutan najis. Lek mutan najis, contohnya sapi wonten celetonge ceket biasa nggih. Niku mutan najis niku. Disucian ya saged. Menawi asu kali celeng walaupun dibasuh berapa kali, ini tidak bisa suci. Sama dengan kotoran. Kotoran walaupun disuci ya nopo, yang namanya kotoran tidak bisa suci. Itu namanya najis. Kalau asalnya barang suci terkena najis, namanya mutanajis. Kecuali kulitnya asu, anjing atau babi, ini sudah divonis tidak bisa disucikan walaupun dengan cara disama. Wa ma tawallada minhuma au min ahadima, atau hewan yang lahir dari keduanya. Contoh, hewan yang lahir dari keduanya berarti asu rabi ambek celeng. Anak ya napa najis. Barang bapak ya wis najis nggih. Wong tuane najis. Au min ahadihima, atau salah satu dari anjing atau babi tadi itu rabi ma'a hayawanin tahirin, dengan hewan yang suci. Contoh, wonten asu selingkuh kambek wedhus. Selingkuh ya, tapi mboten dosa niki. Soale hewan nggih. Wonten asu rabi kali wedhus, terus nggak ada yugo, duwe anak, maka dihukumi najis. Kenapa? Karena salah satu dari kedua orang tuanya ini sudah divonis najis. Bagaimana nasib kulitnya? Fala yatahuru, mongko ora bisa suci bitibagi, walaupun dengan cara disama, karena sudah divonis menjadi hewan yang najis. Yang jadi pertanyaan, apa kita bisa membedakan mana mana hewan yang hasil dari perselingkuhan anjing dengan hewan yang suci? Kan tidak tahu kita nggih. Ini dengan catatan kita tahu. Contoh, panjenengan menyaksikan ada anjing dijadikan satu dengan kambing wonten di kandang, asune lanang wedhuse wedok, atau sebaliknya nggih, dijadikan satu. Mari wonten meteng sing wedok niku, terus mana, maka anaknya jelas niki adalah najis, walaupun salah satu dari orang tuanya
yang apa itu hewan yang lahir tadi itu suci. Niki sudah divonis tidak bisa suci kulitnya. Contohnya hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya adalah kucing. Kucing pejah, walaupun pejah di sebelah. Niki kulitnya ada harapan suci dan bisa dimakan. Tapi mboten lumrah nek mriki nggih. Nate panjenengan nedha ceceke kucing. Mboten enten. Paling cecek umumnya nek peken niku ceceke sapi paling nggih. Wedhus atau sapi. Ceceke kucing mboten enten. Padahal itu boleh. Asalkan dengan cara disama. Makanya dalam bab fikih awal niki membahas tentang seputar bersuci. Endi barang sing najis, endi barang sing suci. Ini dibahas di permulaan kitab niki. Tujuannya apa? Nanti ketika kita sholat, kita ini benar-benar suci atau benar-benar selamat dari sesuatu yang membatalkan sholat. Terus lanjut ya. Wa adzmul maitati utawi belunge batang, wa sa'ruha lan rambuté batang najisun iku hukumnya najis. Adapun tulangnya bangkai ana wedhus keracunan pejah, mboten nututi beleh pejah. Niku ya napa nasib tulangnya? Tulang dan rambutnya ini najis. Napa malih dagingnya? Lek dagingnya jelas najis, dagingnya bangkai pasti najis. Ini yang dibahas adalah tulangnya. Bagaimana tulangnya? Najis juga. Bagaimana rambutnya? Najis juga. Terus lek enten wedhus pejah karena mboten disembelih secara syar'i, terus wedhus wau nika ulune dawa. Niku mboten asal di beto damel salat. Napa? Berarti jenengan beto barang najis. Kecuali wedhuse disembelih secara syar'i, wedhuse tepak lanang apik marwonten rambute niku dawa. Ditamel gandolan kunci teng jenengan. Dikesak tepak salat. Mboten napa-napa niku. Napa? Karena disembelih secara syar'i. Tapi lek badange wedhus tepak apik mati nggih. Marwatan eman wulune pundhut jenengan. Ditamel gadola kunci, disalap nek kesak, damel salat mboten sah. Keranten jenengan salat niki beto batang atau najis. Ini mengenai tulang dan rambutnya bangkai, hukumnya adalah najis. Wa kadza al-maitatu aidon najisatun. Seperti halnya bangkai secara keseluruhan ini adalah hukumnya najis, kecuali ada harapan suci, yaitu kulitnya hewan, kulitnya bangkai tadi itu, tapi dengan catatan harus setelah disamak niku dibersihani sedaya sing ceket teng kulit termasuk rambut. Wa uridu biha azzailatul hayati bi ghairi dzakatin syar'iyyatin. Yang dimaksud dengan bangkai yaitu hewan yang hilang sifat hidupnya tanpa disembelih secara syar'i. Niki sing kula wingi sampun kula terangaken nggih. Maksude bangkai niku hewan niku pejah karepe dhewe, kena racun ta ya napa pejah, niku bangkai. Atau disembelih tapi boten secara syar'i. Napa contone? Beleh tapi mboten maos bismillah. Atau dibeleh ndak sampai terputus dua urat yang ada di lehernya hewan tadi itu. Atau ngeten, jenengan beleh contohnya napa nggih? Wedhus nggih. Beleh wedhus niku ndamel lading mboten pati mandi, makan. Dibuataken ngeten wedhus tepak ageng. Ngeten mboten kena, akhirnya kena kedik
Terus wedhuse berontak, tuas, roto akhirnya. Niku caranya langsung diambil, langsung dianoken malih. Boten asal lami-lami. Lek sengaja dilamiaken bangkai jadinya. Contoh, jenengan belek nggih. Belek oleh separuh ngaso, kesel ora idele sik. Terus dilanjutaken, seret, maka bangkai niku. Batang. Makanya orang yang menyembelih ini harus paham tentang hukum. Soalnya apa? Kadang yang disembelih adalah hewan yang berharga. Contohnya sapi. Sapi kan regine enten sing 20 juta nggih. Selangkung juta biasa. Niku gara-gara yang menyembelih tidak paham cara menyembelih, tidak paham hukum fikih, akhirnya sembelihnya tadi itu menjadi bangkai. Kalau menjadi bangkai harus dibuang. Cuma satu harapan yaitu kulit. Lah napa namine dagingnya dibucal saya. Tidak boleh dimakan. Kalau dimakan dosa haram karena kita makan bangkai. Terus di Al-Qur'an hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagi kalian al-maitatu bangkai, wadamu gete. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, dan dagingnya babi khinzir. Kalau babi itu keterangan najisnya ada di Al-Qur'an. Menawi keterangan najise asu wonten di hadis. Di Al-Qur'an boten enten urutane niku cuma walahmul khinzir. Dagingnya napa? Khinzir niku babi. Fala yustasna hina idzin janinul mudzakkati idza kharaja min batni ummihi maitan. Maka tidak dikecualikan dari pengertian ini, yaitu janin atau anaknya hewan yang disembelih ibunya ketika keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati. Lianna zakata ummihi karena penyembelihan ibunya. Lianna zakatahu karena penyembelihannya janin tadi itu fi zakati ummihi itu ikut penyembelihan ibunya. Dados contohnya ngeten. Panjenengan beli wedhuse tepak meteng. Berarti wedhus wedok ya. Soalnya meteng. Wedhuse tepak dibeleh tepak meteng. Mantun dibeleh, dibedati, dibuka wetenge wedhus wedok nika. Ternyata di dalamnya ada anaknya wedhus dalam keadaan mati. Ya napa hukumnya? Hukumnya suci, sanes bangkai. Napa? Karena ikut penyembelihan ibunya. Niku lak beja. Sanes bangkai niku. Walaupun tidak disembelih anaknya tadi itu. Karena penyembelihannya ikut penyembelihan ibunya. Menawi sawale ya napa? Bele wedhuse tepak meteng. Akhirnya beja wedhuse nggih ibuke dibuka wetenge. Wedhuse urip. Terserah jenengan napa dijaraken urip napa badhe beleh. Menawi badhe dibeleh mboten napa-napa. Tapi kudu dibeleh malih. Karena hidup. Tapi mboten tega nggih. Mosok cilik wonten badhe beleh. Diculaken mawon kersane ageng. Tsumma stathna min sa'ril maitati qauluhu illal adamiyah. Dikecualikan dari kulitnya bangkai, di mana kulitnya bangkai itu divonis najis ya. Illal adamiyah yaitu kulitnya anak Adam atau rambutnya anak Adam. Ai fa inna sa'rahu tahirun kamaitatihi, bahwasanya bahwasanya rambutnya orang yang meninggal itu hukumnya suci.
Jadi semua rambutnya bangkai itu divonis najis kecuali